Baik, selamat sore. Hari ini kita mulai materinya dengan keamanan sistem World Wide Web atau keamanan web. Baik, jadi ini materi kita hari ini keamanan sistem World Wide Web. Mungkin sudah pernah kalian dengar atau sudah pernah kalian pelajari. Keamanan sistem www atau www ini biasanya sering digunakan pada saat kita mau mengetikkan alamat email. Jadi di sini ada fasilitas internet, HTTP, mail, FTP, Gopher, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada World Wide Web atau WWW, salah satu aplikasi yang paling populer untuk internet. Kemudian keunggulan web di sini, dia kemudahan mengakses informasi. Kemudian konsepnya berbentuk hypertext. Selanjutnya pembacaan sistem www pada browser, kemudian ke Netscape, ini Internet Explorer juga, kemudian Mozilla, kemudian Chrome, kemudian Link, kemudian Mosaic, banyak lagi sistem yang bisa dibuka seperti Edge. Selanjutnya, perkembangan www dan internet menyebabkan sistem informasi penggunaan menggunakan sebagai bisnis, sebagai basis. Kemudian banyak aplikasi sistem informasi yang tidak terhubung ke internet, tetapi tetap menggunakan berbasis web atau intranet. Kemudian keamanan sistem informasi bergantung pada keamanan sistem web. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, server dan klien. Kemudian sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk statis dan dinamis. Program dapat dijalankan di server, misalnya PHP, ASP, kemudian CGI. Dan di klien ada JavaScript dan Applet. Selanjutnya, sistem server maupun klien memiliki permasalahan yang berbeda. Di sini ada asumsi sebuah sistem web dari sisi pengguna. Sistem web memiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki sistem tersebut. Misalnya domain rcti.tv, dan isi situsnya menunjukkan bahwa situs itu milik RCTI. Makanya dapat dipercaya bahwa situs itu milik RCTI. Pembajakan domain merupakan pengecualian terhadap asumsi ini. Kemudian dokumen yang ditampilkan tidak mengandung malcode. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung ke pihak lain. Kunjungannya ke sebuah situs, data nomor IP, operating system, browser yang digunakan, dan lain-lainnya dapat dicatat. Kemudian asumsi dari penyedia jasa atau webmaster, pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Jadi pengguna hanya boleh mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang dapat diizinkan untuk diakses atau dibaca. Kemudian pengguna lain mencoba-coba untuk masuk ke direktori yang tidak diperkenankan. Asumsi kedua belah pihak jaringan di sini, jaringan komputer dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Kemudian informasi yang disampaikan dari server ke klien dan sebaliknya dari klien ke server terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Asumsi di atas dapat dilanggar sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan, baik di sisi server maupun di sisi klien. Selanjutnya, pada keamanan server, www atau www merupakan tanggung jawab administrator jaringan. Dengan dijadikannya server www, maka ada akses yang dibuka untuk orang luar. Di sini server menyediakan fasilitas agar klien dapat mengambil informasi. Kemudian informasi tersebut
yang diambil dalam bentuk file. Kemudian di sini ketika mendapatkan informasi tersebut menggunakan perintah get, dan informasi tersebut diambil dieksekusi di server seperti PHP, ASP, CGI, dan banyak lagi. Kedua service di atas mengambil dan mengeksekusi file, memiliki potensi lubang keamanan. Lubang keamanan dapat menghasilkan serangan. Yang pertama, informasi yang ditampilkan dapat diubah atau di-paste. Yang kedua, informasi yang seharusnya untuk kalangan terbatas ternyata berhasil ditampilkan oleh pihak orang yang tidak berhak. Kemudian informasi dapat disadap, misalnya pengiriman nomor CC, kemudian monitoring kemana saja seseorang melakukan surfing. Kemudian DOS attack. Yang terakhir, server www yang terletak di belakang firewall. Lubang keamanan server ini dapat melemahkan dan bahkan menghilangkan fungsi firewall. Kemudian membatasi akses melalui control access. Pada bagian ini perlu dibuat pembatasan agar orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Pembatasan akses ini dapat dilakukan dengan yang pertama membatasi domain atau IP yang dapat mengaksesnya. Yang kedua menggunakan user dan password. Yang ketiga mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci. Pada lubang keamanan pada script atau sisi server, antara lain, di sini user memasang script yang dapat mengirim data password kepada pengunjung yang mengeksekusi script tersebut. Kemudian script dipanggil berkali-kali sehingga berdampak server menjadi terbebani. Melalui guestbook dapat diisikan link yang halaman seperti ke halaman yang berbau pornografi, perjudian, atau diisi sampah sehingga memenuhi disk. Kemudian, teks yang dikirim diisi dengan karakter tertentu dengan tujuan untuk merusak sistem. Sehingga seringkali dilakukan pada search engine dengan memasukkan kata kunci seperti triple double persen atau persen koma, kemudian drop table, tanda petik tunggal, dan banyak lagi. Salah satu konfigurasi HTTPD, misalnya HTTPD dapat dijalankan oleh user root. Biasanya ini berhubungan dengan masalah privasi, kemudian penyisian malcode. Selanjutnya pada masalah privasi ada lagi di sini kunjungan yang pertama, kunjungan ke sebuah situs dapat mengakibatnya ada cookie yang berguna untuk menandai pernah berkunjung. Jadi ini seperti history tetapi masih tersimpan. Sehingga bila mengunjungi lagi situs tersebut, maka server dapat mengetahui kita kembali. Kemudian, dampak dari cookie ini ketahuan kemana saja kita surfing. Kemudian, cookie bisa dicuri bagaimana bila data bersifat rahasia. Jadi solusinya untuk mengatasi hal di atas, jangan meninggalkan jejak di internet. Selanjutnya ada penyisipan malcode. Penyerangan dilakukan dengan penyisipan malcode atau worm atau virus Trojan horse ke sebuah halaman situs. Dampaknya klien dapat dikendalikan dari jarak jauh, penyadapan terhadap apa yang diketik, melihat isi direktori melakukan reboot, bahkan dapat melakukan format hard disk. Maka solusinya aktifkan antivirus Anda untuk dapat mengecek ke halaman dari sebuah situs tersebut. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Silahkan dipelajari. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih.